Dalam versi aslinya, sang raja memperkaos Sleeping Beauty, yaitu Thalia ya, dalam versi originalnya, sampai Thalia ini hamil. Tapi by the way, raja ini kayaknya nekrofilia deh. Masa dia mau berhubungan dengan seorang wanita yang udah kayak meninggal gitu? Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Kembali membahas tentang kisah klasik Disney. Nah, di video cerita kali ini aku akan membahas kisah original dari Sleeping Beauty. Setelah sebelumnya aku sempat bahas tentang Beauty and the Beast, terus juga Alice in Wonderland, terus juga Snow White, yang semua kisahnya itu mengejutkan. Nah, yang kemarin baru-baru aku posting adalah tentang Cinderella yang ternyata berasal dari Mesir. Kira-kira hal mengejutkan apa ya yang akan kita ketahui nih dari kisah Sleeping Beauty? Dalam kisah asli Sleeping Beauty, pahlawannya adalah seorang raja yang bertemu dengan seorang putri cantik yang sedang tidur dan memutuskan untuk memperkosa dan menghamilinya saat dia sedang tidur. Kisah Sleeping Beauty yang gelap ini bisa dibilang sangat jauh berbeda dari film klasik Disney tahun 1959. Kisah original Sleeping Beauty diciptakan oleh Giambattista Basile yang diberi judul Sun, Moon, and Thalia tahun 1634. Dan Ratu Jahat yang menjadi Maleficent sebenarnya adalah istri dari sang pahlawan. Mungkin setelah kalian semua mengetahui tentang kisah asli dari Sleeping Beauty, kamu nggak akan bisa melihat yang versi Disney dengan pikiran yang sama lagi. Semua orang tahu kisah Sleeping Beauty, seorang putri yang dikutuk untuk tidur sampai cinta sejatinya datang membangunkannya dengan ciuman. Tetapi, versi asli dari kisah Sleeping Beauty sangat berbeda dari film Disney klasik. Versi asli Sleeping Beauty pertama kali ditulis oleh seorang penulis Italia bernama Giambattista Basile yang menerbitkan sebuah buku berjudul The Tale of Tales pada tahun 1634. Isinya ada 50 cerita yang berbeda, termasuk versi awal Rapunzel, Cinderella, Snow White, dan juga Sleeping Beauty. Dan cerita Sleeping Beauty sendiri diberi judul Sun, Moon, and Thalia. Buku Basile digunakan sebagai dasar cerita oleh Charles Perrault pada akhir abad ke-17 ketika dia menulis Mother Goose Tales dan juga oleh Brother Grimm di abad ke-19. Dalam versi aslinya, sang raja memperkaos Sleeping Beauty, yaitu Thalia ya dalam versi originalnya, sampai Thalia ini hamil. Setelah kelahiran seorang putri bangsawan, yaitu Thalia, orang-orang bijak dan astrolog melalui ramalan bintang, mereka meramalkan bahwa hidup Thalia akan terancam oleh serpihan Rami. Untuk melindungi putrinya, sang ayah memerintahkan agar tidak ada Rami yang dibawa ke rumahnya. Bertahun-tahun kemudian, Thalia melihat seorang wanita tua memutar Rami pada sebuah penggulung. Dia bertanya kepada wanita itu, apakah dia dapat merentangkan Rami itu sendiri. Tapi, segera setelah mesin itu mulai berputar, serpihan Rami masuk di bawah kuku jarinya. Setelah itu, Thalia jatuh ke tanah dan terlihat seperti orang yang telah meninggal. Karena nggak sanggup memikirkan untuk menguburkan anaknya sendiri, ayah Thalia menempatkan putrinya di salah satu perkebunan negaranya. Beberapa waktu kemudian, seorang raja yang sedang berburu di hutan terdekat sedang mengincar seekor elang hingga menuju ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, dia menemukan Thalia dan terpesona akan kecantikannya. Dia mencoba untuk membangunkan Thalia, tapi tentu saja Thalia tidak bangun. Sampai akhirnya, sang raja ini mengambil keperawanan Thalia. Dia mengangkatnya dalam pelukannya, membawa Thalia ke tempat tidur, kemudian memperkaos Thalia. Setelah sang raja ini berhubungan badan dengan sang Sleeping Beauty, dia pun pulang
dan untuk sementara waktu tidak memikirkan lagi tentang kejadian itu. Mungkin raja berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu ya sah-sah aja atau hal yang wajar ya. Namun hal yang tidak disadari oleh sang raja ini adalah ternyata perbuatannya itu membuat Thalia ini sampai hamil. 9 bulan kemudian, Thalia melahirkan 2 orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dia ini masih tertidur. Sang penulis cerita ini melewati bagian entah bagaimana tepatnya Thalia bisa melalui persalinan anak kembar sambil tetap tertidur. Jadi emang agak kurang masuk akal ya, masa orang tidur bisa melahirkan terus dia nggak sadar gitu ya. Nah, setelah bayi lahir, 2 peri muncul untuk membantu merawat mereka. Para peri berupaya untuk menempatkan si kembar di payudara Thalia yang sedang tidur sehingga mereka dapat menyusui. Namun akhirnya mereka malah menempelkannya di jari-jari Thalia. Bayi-bayi yang baru lahir itu sangat kuat mengisap sehingga serpihan rami yang tertancap di jari Thalia pun keluar. Setelah rami yang membuat Thalia ini jatuh koma keluar, Thalia pun terbangun dari tidur panjangnya. Ketika Thalia terbangun dan mendapati 2 bayi yang baru lahir sedang merayap di sisinya, dia tidak memiliki respons yang seharusnya. Misalnya kayak kaget, berteriak karena ada bayi misterius tiba-tiba ada di sampingnya gitu kan. Nah, melihat bayi-bayi itu, dia justru menggendongnya dan mulai menyusui mereka. Thalia pun menamai mereka Sun and Moon, yaitu matahari dan bulan. Giambattista Basile tidak menyebutkan berapa lama sang putri telah tertidur. Meskipun ya setidaknya minimal 1 tahun ya, karena kan dia sempat mengandung 9 bulan. Tapi para pembacanya mungkin bertanya-tanya, apakah gara-gara tertancap rami yang menyebabkan Thalia koma telah membuatnya bersikap tidak seperti orang biasa yang terkejut mendapati dirinya tertidur lama dan ada bayi di sampingnya. Dan itu menjadi lebih buruk ketika raja datang kembali untuk mengklaim anak-anaknya. Ketika raja kembali, si putri tidur justru jatuh cinta padanya dan menjadi kekasihnya. Tentu aja awalnya raja ini nggak memikirkan Sleeping Beauty untuk sementara waktu ya. Bahkan mungkin dia tidak berpikir jika perbuatannya saat itu telah membuat si putri tidur hamil. Tapi kemudian raja ingat kembali kepada Sleeping Beauty dan dia berharap bisa kembali untuk kencan kedua dengan wanita yang tidur. Sehingga raja pun kembali menuju tempat si Sleeping Beauty. Raja tentunya kaget banget saat dia melihat sang Sleeping Beauty ini telah terbangun dan sedang merawat anak kembarnya. Kisah aslinya mengklaim bahwa raja sangat gembira dan dia memberitahu Thalia tentang siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia melihatnya dan apa yang telah terjadi. Sekali lagi, mungkin gara-gara tidur panjangnya yang sudah memengaruhi pikirannya, Thalia mungkin berpikir daripada menikam raja atau menuntut tunjangan anak, akhirnya sang penulis yaitu Basile menceritakan ketika Thalia mendengar pengakuan sang raja, persahabatan mereka pun terjalin dengan ikatan yang lebih erat. Keduanya pun memulai hubungan romantis. Namun, sang raja mengabaikan satu fakta kecil yang penting, yaitu raja ini sudah menikah. Nah, dalam versi asli, Maleficent ini bukan penjahatnya, tapi dia adalah seorang ratu yang menikah dengan seorang pemerkaos dan tukang selingkuh. Dalam Sleeping Beauty Disney, Maleficent adalah Mistress of All Evil yang diproklamirkannya sendiri. Dia adalah orang yang mengutuk bayi Aurora dengan ancaman mesin pintal. Dan dialah yang menciptakan mesin pintal yang akhirnya membuat Sleeping Beauty tertidur. Karena Maleficent, orang tua Aurora mengirimnya pergi untuk dibesarkan bersama para peri di hutan. Dan Maleficent berubah menjadi naga untuk melawan Pangeran Philip ketika dia mencoba menyelamatkan hidup Aurora. Bahkan dalam versi Sleeping Beauty versi Charles Perrault yang dipopulerkan dalam Mother Goose Tales-nya yang diterbitkan pada tahun 1697, wanita jahat itu adalah pergabungan antara peri tua dan raksasa yang dipenuhi dengan niat jahat. Tapi penjahat di Sun, Moon, dan Thalia versi Giambattista Basile adalah istri raja, yaitu seorang wanita yang menikah dengan pemerkaos licik. Maleficent mungkin tidak bersalah dalam versi asli Sleeping Beauty, tapi begitu dia tahu bahwa suaminya selingkuh, dia pun kemudian menjadi ganas. Dia mengancam seorang ajudan raja untuk mencari tahu rahasia selingkuhan raja dan mengancamnya, jika kamu menyembunyikan kebenaran dariku, kamu tidak akan pernah ditemukan lagi hidup atau mati. Sang ajudan pun menceritakan rahasianya.
Sang ratu akhirnya menipu Sleeping Beauty untuk mengirim anak-anaknya kepada ratu. Sang ratu memerintahkan juru masaknya untuk membantai anak-anak itu dan memasaknya menjadi beberapa hidangan lezat untuk suaminya yang malang. Si juru masak yang berhati lembut tidak mungkin bisa membunuh si kembar yang manis itu. Jadi dia menyembunyikan mereka dan memasak 2 ekor domba sebagai gantinya. Kemudian, sang ratu duduk bersama raja untuk mengawasinya memakan anak-anaknya. Setiap kali sang raja memuji makanan itu, istrinya berkata, Eat, you're eating of your own. Sang ratu tidak puas ya hanya dengan memberi makan anak-anak kepada suaminya yang selingkuh. Jadi dia pun menculik Sleeping Beauty. Sang ratu memanggil Sleeping Beauty, kemudian dia mengatakan, kamu itu barang bagus. Kamu rumput liar yang sakit yang sedang menikmati suamiku. Dia kemudian menyebut Sleeping Beauty dengan gumpalan kotoran, wanita liar yang membuat kepalaku pusing. Sang ratu berencana untuk melemparkan Thalia ke dalam api unggun, tetapi Thalia mencoba untuk membela diri dengan mengatakan itu bukan kesalahannya, karena sang raja, suaminya, telah merenggut keperawanannya ketika dia sedang tertidur. Tapi pada titik ini, sang ratu malah jadi tambah marah. Thalia mengetahui apa yang akan terjadi setelah dia melihat api unggun. Jadi dia membuat rencana untuk mengulur waktu. Dia bertanya kepada ratu apakah dia bisa melepas pakaiannya sebelum dilemparkan ke dalam api karena pakaiannya ditutupi emas dan mutiara. Lalu sang ratu pun berkata, kamu bisa melepas pakaianmu. Aku setuju. Thalia perlahan mulai melepas pakaiannya satu persatu, jubahnya, roknya, korsetnya, dan pakaiannya. Setiap kali dia melepas pakaian, dia berteriak sangat keras. Raja pun masuk ke dalam ruangan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan semua teriakan itu dan menemukan istrinya akan melemparkan selingkuhannya ke dalam api unggun. Sang ratu memberitahu raja bahwa anak-anaknya sudah mati dan dialah yang memakannya. Dan raja menjawab, dasar kau pembangkang, kejahatan macam apa ini? Raja memerintahkan anak buahnya untuk melempar ratu, sang ajudan, dan juru masak istana ke dalam api alih-alih Sleeping Beauty. Namun, sang koki memberitahu raja bahwa anak-anaknya masih hidup. Raja dan Thalia pun bersatu kembali dengan anak-anak mereka yang tidak terluka. Raja menikahi Thalia, melupakan istri pertamanya yang sudah mati, dan keluarganya hidup bahagia selamanya. Dalam sebuah cerita yang didasari dengan pemerkosaan, perselingkuhan, dan penyerangan, salah satu kalimat yang paling mengganggu muncul di bagian paling akhir, ketika Giambattista Basile memasukkan sebuah pepatah yang berfungsi sebagai moral dari cerita tersebut. Those whom fortune favors find good luck even in their sleep. Dan itu benar. Moral dari cerita itu menurut Basile adalah bahwa keberuntungan bisa ditemukan bahkan ketika kita sedang tertidur. Yap, dalam cerita ini berarti perselingkuhan dan perkosaan terhadap wanita yang sedang tidur berakhir bahagia. Jadi gak heran, Disney harus benar-benar mengubah ceritanya agar tidak terlalu menyeramkan dan menjijikkan. Dalam kisah Sleeping Beauty, sebagian besar penulis berusaha menjelaskan bahwa Sleeping Beauty telah jatuh tertidur dan hanya sang pangeran yang bisa membangunkannya. Versi Charles Perrault misalnya, mengatakan bahwa sang putri menyentuh mesin pintal dan ketika mengenai tangannya, dia jatuh pingsan. Brothers Grimm menceritakan kisah serupa ya. Ketika Sleeping Beauty mengambil mesin pintal dan menusuk dirinya sendiri, dia pun tertidur. Tapi versi asli oleh Giambattista Basile tidak mengatakan bahwa Sleeping Beauty tertidur. Dia mengatakan bahwa Sleeping Beauty meninggal. Dalam versi Basile, yang membuat Thalia hilang kesadaran adalah flax atau rami, bukan mesin pintal yang mengutuk Sleeping Beauty. Saat sang putri merentangkan beberapa rami itu menancap di bawah kukunya dan dia jatuh ke tanah. Bahkan ayah Sleeping Beauty berasumsi dia sudah meninggal, membaringkannya di rumah di tengah perkebunan seolah-olah itu adalah makam. Jadi ketika raja menyelinap ke tempat Sleeping Beauty diletakkan dan berhubungan seks dengannya, dia mungkin berpikir bahwa wanita itu sudah meninggal juga, yang hanya membuat keseluruhan cerita itu jauh lebih buruk. Kisah asli Sleeping Beauty seolah-olah merayakan seorang raja yang memperkaos seorang wanita yang sedang tidur dan berbohong kepada istrinya.
akhirnya melemparkan istrinya sendiri ke dalam api sehingga ia dapat menikahi kekasihnya. Sedangkan adegan dalam film Disney di mana Maleficent berubah menjadi seekor naga dan mencoba untuk bertarung dengan Pangeran Philip terlihat sangat berbeda ya, mengingat kisah aslinya. Sesungguhnya, penjahat yang sebenarnya dalam cerita itu sama sekali bukan ratu, namun seorang pemerkaos yang menghamili dan meninggalkan seorang putri yang tertidur adalah penjahat yang sebenarnya. Jadi ceritanya emang agak mind blowing ya. Suami yang selingkuh, istri yang dibunuh. Tapi by the way, raja ini kayaknya nekrofilia deh. Masa dia mau berhubungan dengan seorang wanita yang udah kayak meninggal gitu? But anyway, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bagaimana menurut kalian tentang kisah original Sleeping Beauty ini? Komen di bawah. Dan next kita bahas apa lagi nih? Juga komen di bawah ya. Semoga video ini bisa menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching you guys. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!